Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknokrat Indonesia dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Elektro, kelompok 2 dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan membawakan materi tentang aljabar boolean. Sebelum masuk ke materi, izinkan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Abil Aidil Afi, dengan NPM 22315019. Kemudian Jiri Roma Anggara 22315006. Selanjutnya Rahmat Lian Saputra dengan NPM 22315013. Selanjutnya ada Muhammad Faiz Luzain dengan NPM 22315028. Dan yang terakhir ada AM Hartono Z dengan NPM 22315024. Pendahuluan. Aljabar boolean adalah cabang penting dalam matematika yang berkaitan erat dengan logika profesional. Ditemukan oleh matematikawan George Boole. Aljabar ini memiliki aplikasi yang luas dalam dunia komputer, sirkuit elektronik, dan pemrograman. Pada tingkat dasar, aljabar boolean berfokus pada manipulasi variabel biner dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Presentasi ini akan membimbing kita melalui dasar-dasar aljabar boolean, menjelaskan konsep-konsep kunci, dan menyoroti aplikasi praktisnya dalam dunia nyata. Mari kita jelajahi fondasi yang kuat dari matematika ini, dan bagaimana hal itu membentuk dasar dari banyak aspek teknologi modern. Dasar aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang memanipulasi nilai-nilai biner menggunakan operasi logika dasar, dengan fokus pada variabel biner yang hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1. Aljabar ini memungkinkan kita untuk merumuskan dan menyederhanakan ekspresi matematika. 3 operasi logika utama dalam aljabar boolean adalah berikut 3 operasinya. Yang pertama adalah AND atau bisa disebut konjungsi. Representasi simbolnya adalah A.B dan hasilnya adalah 1 hanya jika kedua operan bernilai 1. Yang kedua, operasi yang kedua adalah OR atau bisa disebut disjungsi. Representasi simbolnya adalah A plus B dan hasilnya adalah 1 jika salah satu atau kedua operan bernilai 1. Dan operasi berikutnya adalah NOT atau negasi. Representasinya simbolnya adalah strip A atau A aksen dan hasilnya adalah kebalikan dari nilai operan. Jika operannya bernilai 1, hasilnya menjadi 0 dan sebaliknya. Berikutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar dalam penerapan aljabar boolean dalam rangkaian elektronik. Setiap gerbang logika memiliki suatu operasi logika dan memiliki satu atau lebih input serta satu output. Berikut beberapa gerbang logika yang umum. Yang pertama adalah gerbang AND. Menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. Yang kedua adalah gerbang OR. Menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan output 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Menerima 1 masukan dan menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari masukan tersebut. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, dan seterusnya tabel kebenaran. Operator AND. Hasilnya true 1 jika kedua input bernilai true dalam kurung 1, sebaliknya hasilnya plus 0. Dan contohnya ada di gambar berikut. Terus ada tabel kebenaran operator OR. Hasilnya true 1 jika salah satu atau keduanya input bernilai true 1, hasilnya plus dalam kurung 0.
hanya jika kedua input bernilai flash dalam kurung 0, dan contohnya ada di gambar berikut. Dan seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tabel kebenaran operator AND NOT. Hasilnya merupakan kebalikan atau negasi dari input yang diberikan. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah komutatif. Yang pertama hukum komutatif untuk N, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Ini berarti hasil dari operasi N antara A dan B sama dengan hasil operator N antara B dan A. Urutan operan tidak mempengaruhi hasil. Contohnya 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Ini sama-sama akan menghasilkan nilai 30. Yang kedua yaitu hukum komutatif untuk OR. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hal ini berarti hasil dari operasi OR antara A dan B sama dengan hasil operasi OR antara B dan A. Seperti pada operasi N, urutan operator tidak mempengaruhi hasil. Contohnya 5 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 5. Ini sama-sama akan menghasilkan nilai 15. Selanjutnya yang kedua yaitu asosiatif. Yang pertama yaitu hukum asosiatif untuk N, yaitu A dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B plus C. Ini berarti ketika kita memiliki 3 variabel atau lebih yang dihubungkan oleh operasi dan, cara kita mengkelompokkannya tidak mempengaruhi hasil akhir. Contohnya ialah 2 dikali dalam kurung 5 dikali 5 setara dengan dalam kurung 2 kali 5 kali 5. Ini sama-sama akan menghasilkan nilai sebesar 50. Yang kedua yaitu hukum asosiatif untuk OR, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Hal ini mirip dengan operasi N, di mana urutan pengelompokan dalam operasi OR tidak mempengaruhi hasil akhir. Contohnya yaitu 3 plus dalam kurung 6 plus 1 setara dengan dalam kurung 3 plus 6 plus 1. Ini hasilnya sama-sama akan menghasilkan nilai sebesar 10. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya distributif. Hukum distributif dalam aljabar boolean memungkinkan kita untuk menyederhanakan dan merangkai ekspresi boolean dengan cara yang efisien. Ada 2 bentuk hukum distributif yang umum digunakan. 1. Distributif terhadap operasi AND atau operasi OR. A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung A kali C tutup kurung. Hukum ini memungkinkan kita untuk mendistribusikan operasi AND ke dalam operasi OR, membantu dalam menyederhanakan ekspresi dengan mengelompokkan operan dengan benar. 2. Distribusi terhadap operasi atau atas operasi DAN sama dengan A tambah buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung kali buka kurung A tambah C tutup kurung. Hukum ini memungkinkan kita untuk mendistribusikan operasi OR ke dalam operasi AND, memberikan keselarasan dalam penyusunan dan kesepakatan ekspresi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.